Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GKI Agape menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian Minggu secara online. Sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Ibadah ini diselenggarakan dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah komunitas sebagai jaring pengaman. Sebagai nats pembuka terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian dari KPPK nomor 9, umatnya pujilah. Pujilah Sang Kristus. Pujilah Sang Kristus. Haleluya, amin. Gemarlah jiwamu. Haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya. Selamanya puji Dia. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami semua jemaat GKI Agape. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pada hari ini.
Kami sadar bahwa kami memasuki hadirat-Mu yang suci. Sedangkan hidup keseharian kami penuh dengan pelanggaran dosa, baik secara pikiran kami, perkataan maupun perbuatan kami. Kami tidak berkenan kepadamu dan tidak berkenan kepada sesama kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah segala kesalahan kami, dan biarlah Engkau juga menuntun kami, memampukan kami, untuk kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat boleh saling bersalaman dengan rekan-rekan di rumah, dengan saudara di rumah. Amin. Saat ini kita akan menaikkan satu pujian lagi dari KPPK nomor 209, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Ialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Ia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Saat datang kepadanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman melimpah. Ya segarkan, Ya tambahkan, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta sobatku. Yesus segala-galanya, selalu yang ku rindu. Ku bersandar kepadanya, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia,
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongannya. Bapa di sorga, Engkau jugalah yang akan memberikan kami hikmat, sehingga apa yang kami percakapkan melalui firman dan juga permenungan hamba-Mu boleh menjadi satu alat untuk menolong sebuah pokok pikiran yang diberikan kepada kami tentang komunitas sebagai jaring pengaman di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Berbelas kasihlah kepada kami ya Allah, dan tolonglah kiranya Roh Kudus menyertai kami, dan Engkau sendiri jugalah Allah Tritunggal yang kudus dipermuliakan melalui ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-15. Roma 12 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan ayat 9 lebih dahulu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ingin memikirkan tentang komunitas sebagai jejaring pengaman. Barangkali kita perlu ingat kembali, apa itu sebenarnya komunitas? Komunitas sebenarnya adalah himpunan pribadi-pribadi yang mempunyai perasaan dan juga interest atau kepentingan yang sama satu dengan yang lain untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu inti daripada komunitas. Sementara sebagai jejaring pengaman apa maksudnya? Ya jejaring yaitu network, bagaimana komunitas itu sendiri kalau ada masalah, dia akan menjadi penolong. Saya teringat beberapa waktu ketika saya masih studi, ada yang namanya NCB, ya itu adalah alat sebagai pemutus arus kalau ada masalah hubungan singkat di rumah, entah itu alat listrik dalam bentuk apapun. Dan kalau terjadi korsleting katanya, maka alat itu akan memutus. Dia disebut sebagai jaring pengaman. Dan yang saya tidak lupa bahwa jaring pengaman atau NCB itu selalu dekat dengan sumber. Sementara mungkin jauh dengan objek yang sumber itu mengalirkan arus listrik. Dengan kata lain, ketika saudara dan saya hari ini boleh menjadi komunitas yang Tuhan izinkan kita hidup di dalamnya dengan kasih yang tidak pura-pura dan kita menjauhi kejahatan dan seterusnya, maka kita harus menjadi satu model yang disebut menangislah di kalangan orang yang sedang berduka cita. Tertawalah di kalangan orang yang sedang bersuka cita. Nah, bagian itu yang ingin kita renungkan bersama. Berarti ketika engkau dan saya boleh menjadi sekumpulan orang yang punya perasaan dan juga pikiran dan kehendak yang sama yang dipersatukan Tuhan untuk menyalurkan cinta seperti nas di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, kalau engkau memang tinggal di dalam Dia, maka engkau tidak akan menutup pintu anugerah yang ada di dalam batinmu itu untuk berbagi kepada sesamamu yang membutuhkan. Kalau engkau menutup, itu tanda bahwa cintamu itu palsu. Jadi ketika Anda dan saya boleh berbagian di dalam jejaring pengaman, di mana engkau dan saya menempatkan diri dekat kepada Tuhan supaya menjadi alat berkat bagi sesama, maka engkau betul-betul harusnya menjadi orang yang peka. Bisa dikatakan komunitas jaring pengaman yang diharapkan di dalam tema ini adalah engkau dan saya boleh menjadi pribadi yang bukan hanya menunjukkan cinta kasih yang tidak pura-pura, tapi kita bisa punya perasaan empati, simpati, apapun namanya, yang wujudnya bisa saya garis bawahi
orang yang punya empati atau simpati itu adalah orang yang peduli dan orang yang berbagi. Si Barat mengatakan untuk mempunyai caring sekaligus sharing. Dan Anda tidak boleh lupa, caring and sharing itu sendiri adalah isi dari apa yang disebut dengan persekutuan, fellowship, koinonia. Komunitas itu sendiri adalah fellowship, satu dengan yang lainnya. Dia menjadi kuat ketika dia boleh berbagi satu dengan yang lain. Saya teringat ada satu pikiran yang disampaikan oleh Martin Luther King maupun istrinya Coretta Scott King. Saya mulai dari Coretta Scott King. Dia ditinggalkan suami karena suaminya ditembak sebagai seorang yang menunjukkan karakter yang baik untuk mengubah sosial masyarakat yang ada di Amerika pada zamannya. Coretta mengatakan begini, bahwa hal yang lebih besar dari sebuah komunitas, ya, dia mau menggarisbawahi hal yang lebih besar dari sebuah komunitas itu paling tepat diukur ya dengan sebuah empati atau simpati batin oleh anggota-anggotanya. Jadi dengan kata lain Coretta mau mengatakan kalau engkau adalah sekelompok orang yang bisa disebut komunitas yang lebih besar dari yang lain, yang lebih hebat, ukurannya itu bukan karena jumlah, tapi ukuran yang dia mau garis bawahi, engkau dan saya punya perasaan batin yang sama di dalam tindakan. Dan kalau engkau bisa melakukan itu, engkau adalah komunitas yang besar, bahkan lebih besar. Sementara Martin Luther King mengatakan seperti ini. Dia katakan begini, kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara atau kita akan binasa bersama sebagai orang bodoh. We must learn to live together as brothers or we will perish together as fools. Jadi ketika dia mau mengatakan engkau adalah saudara bersaudara, suka atau tidak engkau harus belajar bagaimana hidup bersama. Dan Coretta menyampaikannya, harus ada tindakan yang penuh compassion katanya. Yaitu sebuah gerakan batin. Karena compassion di dalam bahasa Yunani yang tertulis maupun di 1 Yohanes 3:17 maupun Efesus 4 ayat 31-32 tadi yang menjadi berita anugerah, dia menggunakan kata splangnon yang sebenarnya adalah urusan-urusan internal tubuh kita. Dia berisi paru kita, dia berisi jantung kita, dia berisi hati kita. Dan ketiganya itu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika engkau dan saya boleh menjadi jejaring pengaman di tengah kehidupan orang percaya, engkau dan saya diajak untuk melihat, ini loh Tuhan bahwa saya sebagai saudara bersaudara akan melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan bagaimana belajar. Oleh karena saya akan menjadi bagian komunitas yang lebih besar, bukan karena jumlah, tapi kepekaan dan kepedulian atau caring untuk sharing. Yang mana? Tadi dalam 1 Yohanes 3:17 jelas. Kalau sesamamu membutuhkan dan engkau tahu engkau menutup pintu hatimu, maka engkau mengatakan ada di dalam cinta Tuhan, itu omong kosong. Terlalu banyak hari ini orang-orang yang sedemikian. Pemicunya sederhana COVID-19. Orang takut berjumpa, orang takut berbagi, orang takut semuanya. Dan mereka tidak peduli, pokoknya saya selamat. Jadi kita tidak boleh lupa apa yang Helen Keller sudah sampaikan. Alone we can do so little, together we can do so much. Jadi bersatulah seperti Coretta Scott King menggarisbawahi. Apa artinya mempunyai tindakan-tindakan yang penuh compassion katanya. Semata-mata untuk terujilah engkau dan saya adalah komunitas yang menjadi
jaring pengaman yang membuat orang Kristen yang pernah mengalami kepedihan, kepahitan, dan lain sebagainya tidak berujung dengan saling membalas, tapi saling mengampuni. Karena dengan cara itulah engkau dan saya akan dipakai oleh Tuhan, sehingga kita menjadi alat berkat. Kalau saya boleh tutup bagian daripada khotbah ini, biarlah kita ingat bahwa makna teks yang tadi kita baca, sesungguhnya kita diajak untuk pada gilirannya memiliki perasaan empati atau simpati kepada sesama. Ketika orang bersuka cita kita tertawa, ketika orang berduka cita kita menangis, dan jejaring pengaman wujudnya sesungguhnya adalah sahabat yang penuh empati, yaitu komunitas orang percaya, saudara dan saya. Kita sebagai makhluk sosial diharapkan menjadi pribadi yang care, sekaligus share, yaitu yang peduli dan berbagi atau menyalurkan. Kita perlu sadar, siuman bahwa sakit hati sebagai respon kepahitan masa lalu akan terus progres menjadi kabar buruk yang berujung tragedi atau malapetaka. Padahal dia tidak pernah merencanakan keburukan itu. Engkau dipanggil untuk menjadi jejaring pengaman selaku komunitas yang disebut gereja atau tubuh Kristus. Oleh karena itu, wujudkanlah panggilan itu. Karena dia mau engkau dan saya masuk di dalam persekutuan atau koinonia. Dan kata koinonia dengan sebutan fellowship sebenarnya menggarisbawahi engkau dan saya adalah fellow, sahabat. Ship itu sendiri adalah sebuah indikator untuk mengungkapkan itu kata benda. Berarti engkau bersahabat satu dengan yang lain, itu di dalam bukan sekedar kebendaan, tapi ship itu sendiri adalah sebuah kapal, sebuah perahu, apapun namanya. Jadi ketika engkau ada di dalam kapal keselamatan Tuhan, hiduplah sebagai sahabat. Kuatlah karena dia sedang memakaimu, memanggilmu, supaya engkau menjadi saluran berkat yang ajaib. Percayalah, dia tidak meninggalkan engkau dan saya hari ini. Biarlah engkau ramah, kata sabda Tuhan, bukan marah. Biarlah Roh Kudus menolong Anda dan saya, dan dia menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, biarlah sabda ini menolong kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi jejaring pengaman yang selalu dekat dengan-Mu selaku sumber, supaya kami dapat menjadi alat berkat di hilir, yaitu sesama yang membutuhkan, dengan melatih batin kami mempunyai kepedulian sekaligus rela berbagi, karena sesungguhnya cinta-Mu adalah awal dari Kristus diutus menjadi dasar keselamatan yang berujung kepada kematian-Mu, namun berdampak kepada pengampunan dosa kami. Biarlah kami tidak terus-menerus hidup di dalam kepahitan, balas dendam, fitnah, amarah, geram, bahkan pembunuhan. Sebaliknya kami ramah, menyatakan cinta kasih, dan menjadi alat berkat satu dengan yang lain. Berkatilah umat-Mu di GKI Agape, baik di Kelapa Gading maupun pos kami di Film Latimas. Berkati majelis jemaat yang besok akan mengambil keputusan untuk beberapa agenda rapat yang juga krusial, genting untuk kelanjutan kami sebagai orang-orang percaya yang disatukan di dalam kapal keselamatan-Mu, untuk hidup sebagai sahabat yang penuh empati dan simpati. Berikanlah kami hikmat supaya kami boleh menjadi alat berkat. Terpujilah Engkau yang boleh menolong kami, boleh menjadikan hidup kami berkat yang ajaib. Hari ini kami sungguh mau memohon kemurahan-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Marissa, yang Kau izinkan dia boleh mendapatkan Eleanor Abigail, putri yang juga mereka rindukan. Namun hari ini sedang ada dampak kesulitan bagi Marissa sendiri. Entah apa yang sedang dia pikirkan. Jamahlah dia ya Tuhan dengan belas kasih-Mu, dan hamba-Mu sebentar akan melihat, berdoa,
menuntaskan segala masalah yang barangkali menumpuk di dalam batinnya. Bermurah hatilah kepada kami. Dan kami juga berdoa untuk yang di rumah sakit, yaitu Ibu Mary Lesmana, ada di ICU sejak 2 hari lalu. Jamah dia juga dan bermurah hati kepadanya. Kami berdoa untuk orang tua kami, berikan juga mereka kesehatan. Begitu juga untuk yang muda, supaya Engkau juga sertai. Kami ingat Budiman, kami ingat Peter putra dari Ibu Vichen, begitu juga Stephen adiknya yang juga butuh pertolongan dan belas kasih-Mu untuk gangguan lever yang sedang dialami dan sedang diterapi. Tuhan tolong. Kami juga menitipkan Lydia yang bulan depan dia akan cek lagi tentang fungsi hatinya. Kiranya Engkau jamah dan tolong dia juga. Sertai kami yang lain juga dokter-dokter di gugus depan COVID-19 untuk menolong pasien-pasien. Sertai Tuhan supaya semuanya berlangsung dan menjadi alat berkat yang ajaib. Kasih karunia-Mu menyertai semua kami dan Engkau berkenan. Sertai juga pemimpin-pemimpin kami supaya mereka memiliki hikmat dan takut kepadamu dan mengambil keputusan yang mendatangkan ketentraman, damai di tengah masyarakat Indonesia. Kami selaku rakyat memohon belas kasih-Mu, sertai presiden kami dengan wakil dan para menteri, sertai jajaran-jajaran elit politik yang juga sedang mau melakukan pilkada serentak pada bulan Desember sebentar lagi. Sertai Tuhan supaya semuanya berlangsung dengan baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Kiranya Engkau berkenan menolong dan Engkau mendengar syafaat yang jauh dari sempurna. Karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan dilandasi dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat 10 sampai 11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Kita akan membawa persembahan syukur kita diiringi dengan suatu pujian dari KPPK nomor 326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihinggapi.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tetapi Engkau tetap masih memelihara kami hari lepas hari. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa persembahan syukur kami. Kami percaya bahwa itu pun semua berasal dari Engkau juga ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Kau berkati persembahan kami ini Tuhan. Kiranya boleh dipakai melalui pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau juga menjadikan kami sebagai saluran berkat-Mu dan saluran kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu yang saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah jemaat, kita akan menaikkan nyanyian pengutusan yang diambil dari KPPK nomor 85. Anugerah, kasih, dan penggerakannya. Saudara-saudara, kita sebentar akan berpisah, pulang satu dengan yang lain ke rumah. Lanjutkanlah hidup untuk menjadi sahabat yang penuh empati, selaku komunitas yang menjadi jejaring pengaman satu dengan yang lain. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai sampai di sini. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.